Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam pecinta ayam hutan merah Sumatera dan pecinta unggas. Tuh ada yang Naji kali ini akan membuat konten ya sobat tentang makanan ayam hutan merah Sumatera yang ada Naji berikan di masa ayam mau bertelur. Yang ini sobatku adalah daun kelor yang udah ada Naji keringkan ya sobat, setengah kering seperti ini bentuknya. Ini halus ya sobat. Dan Naji haluskan seperti ini sobat. Dia tidak halus sekali dan juga tidak kasar sekali, dia bisa diremes-remes nih sobat. Kalau dia kering diremes-remes akan mudah hancur sobatku. Ini satu yang akan ada Naji berikan, campurannya seperti ini nanti sobat. Kemudian nomor 2 ini adalah jagung pecah atau jagung yang sudah digiling seperti itu sobatku ya, jagung pecah atau jagung giling. Kemudian ada Naji tambahkan ini adalah pur BR512 ya sobat, seperti itu BR512. Kemudian ada Naji tambahkan lagi yaitu beras. Ini berasnya sobatku ya. Ini beras bisa diberikan beras merah sobatku ya, beras merah atau beras yang biasa kita konsumsi. Karena beras merah kosong ada Naji pakai beras ini sobatku. Kalau ada yang beras merah pakai beras merah, kalau nggak ada ya beras biasa sobatku ya. Ini banyak mengandung vitamin nih kalau beras ini, terutama vitamin B kompleks, B12 dan lain sebagainya, vitamin jenis B dan karbohidrat dan serat. Kemudian ada Naji tambahkan kembali ya sobatku, yaitu kulit cangkang telur seperti ini sobatku. Ini adalah kulit telur sobatku ya, karena kemarin tuh ada beberapa mau ada hajatan, kulit telurnya banyak, ada Naji kumpulkan sobatku. Jadi untuk sobatku jangan disia-siakan ini kalau ada kulit telur seperti ini ya sobatku, karena dia bisa berguna untuk ayam dengan cara dimanipulasi ya sobatku, dihancurkan halus. Ini kan kulit telur halus sobatku, diremas-remas gini aja nggak apa-apa sobatku ya. Jadi yang sini ini adalah kulit cangkang telur yang ini sobat, kulit cangkang telur, daun kelor, beras putih bisa diganti dengan beras merah, jagung pecah atau jagung giling BR512. Untuk ada Naji racik seperti ini sobatku, berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Yang penting tujuannya yaitu untuk kebutuhan ayam sebelum bertelur itu terpenuhi. Kalau kemarin-kemarin ada Naji kadang menyediakan yang ini pakai kulit kerang sobatku ya. Yang ini kulit telur ini ada Naji ganti kulit kerang, bisa juga rumah bekicot atau susu yang berkalsium tinggi ya sobat, susu bubuk skim yang berkalsium tinggi. Itu karena ada Naji tidak secara apa ya sobatku, khusus ya sobatku. Kalau secara khusus tidak bagus juga sobatku, karena ada Naji menggunakannya apa yang dapat di sekitaran ada Naji manfaatkan. Ini yaitu sekarang kulit telur, kalau kemarin itu menggunakan kulit kerang sobat, sangat bagus itu juga kulit kerang sobat. Ini tujuannya juga untuk kulit telur ini biar kalau kebutuhan kalsium dan zat kapurnya itu cukup, maka dia tidak akan mematok atau memakan telurnya sendiri sobatku. Seperti itu tujuannya sobatku ya. Jadi di sini sudah ada berapa nih? 1 2 3 4 5 jenis makanan yang berbeda untuk mencukupi kebutuhan ayam yang menjelang bertelur atau berjalan bertelur sobatku, agar telurnya itu biasanya tidak dipatok atau dimakan lagi ya sobat. Jadi hindari dengan memberikan makan yang seperti ini, terutama zat kapur dan zat kalsiumnya itu tercukupi, maka dia tidak akan mematok atau memakan telurnya sendiri sobatku. Demikian sobatku untuk perbandingannya sobatku, untuk ayam yang bertelur ini sobatku, sebenarnya ada Naji itu
melihat dari tingkat kebutuhannya sobatku, karena untuk umum yang ada Naji lakukan yaitu perbandingannya ini 1:1 sahabatku, banding 1:1 itu selama dia mau berproduksi bertelur. 1:1 sahabatku. Demikian sahabatku untuk adenaji. Untuk selanjutnya ya adenaji melihat dengan tingkah pola dari ayam itu sendiri, nanti adenaji akan sesuaikan bagaimana keperluan dia, adenaji baca nanti bagaimana ya konsumsi. Kalau nanti biasanya kalau situ putih telurnya sudah tidak dimakan, berarti tingkat kebutuhannya untuk zat kalsium dan zat kapur itu biasanya sudah tercukupi, maka untuk ini cangkang telur maka dia tidak akan makan sahabatku, tapi kalau kurang ini akan dimakan kembali sahabatku. Demikian sahabatku untuk racikan ayam, pakan ayam menjelang bertelur atau yang masih masa bertelur. Ini adalah racikan adenaji yang adenaji biasa lakukan ya seperti ini, dan adenaji berikan itu menurut pengalaman adenaji sendiri ya sahabatku. Kalau kawanku atau sahabatku mempunyai resep tersendiri ya silahkan. Ini untuk ayam hutan yang adenaji pelihara, itu adenaji selalu memanfaatkan apa yang ada di sekitar adenaji, yang adenaji bisa manfaatkan untuk bisa memenuhi kebutuhan dari ayam tersebut. Demikian sahabatku untuk postingannya, atau ini mengenai bagaimana memberikan makan pada ayam yang mau bertelur atau menjelang bertelur. Itu seperti ini yang adenaji lakukan. Demikian sahabatku, semoga bermanfaat. Untuk kurang dan lebihnya adenaji mohon maaf, dan apabila ada kekurangan sebaiknya adenaji juga memohon pada sahabatku semua untuk bisa berbagi, bertukar pengalaman. Demikian sahabatku, next.